Pendamping bakal calon presiden 2024 kian mencuat. Ada sejumlah nama yang sudah mengerucut dan ada nama pula yang terdepak dari radar cawapres 3 bakal calon presiden. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama-nama yang berpotensi menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dari 10 nama menjadi 5 nama. Puan pun menambahkan, salah satu kriteria cawapres Ganjar harusnya memiliki visi sama dan bisa bekerja sama. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin. Moga-moga yang jadi Mbak Puan. Selainnya apakah nama Pak Erik dan nama Pak Sandiaga juga ada? Pak Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap. Akan ada tambahan lagi nggak? Ada calon, udah seneng kita. Apa? Ada tambahan? Ya, ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Sebelumnya nama yang sempat masuk bursa cawapres Ganjar kini terdepak dari bursa PDIP. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan kemarin bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Dalam akun media sosialnya, Anies menulis pertemuan dengan Susi membahas banyak hal termasuk soal kemaritiman. Sementara Susi mengaku pertemuannya dengan Anies membahas hal-hal ringan hingga tentang kondisi nelayan dan situasi politik terkini. Hingga kini Anies Baswedan pun belum mengumumkan nama bacawa presnya. Ia mengaku akan membuat kejutan soal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 nanti. Jadi kalau ya mengejutkan apa tidak itu tergantung yang terkejut. Tapi kira-kira gimana Pak? Ya nantilah waktunya, pada waktunya ada tiba, insya Allah diumumkan. Itu juga semuanya juga masih. Kami sekarang fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang. Sementara itu, untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto juga belum memberikan respon terbuka soal nama bakal calon wakil presidennya. Namun Prabowo Subianto memberi sinyal dengan merangkul Erick Thohir saat ditanya nama bakal calon wakil presiden. Respon ini ditunjukkan Prabowo saat mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi pasar di Kota Malang, Jawa Timur. Hingga kini belum ada nama pasti para pendamping bakal capres 2024. Tentunya, para bakal capres akan mempertimbangkan pilihan pendamping yang dapat mendongkrak elektabilitas demi memenangkan Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, nama-nama bakal calon pendamping baca pres 2024 sudah mulai terlihat. Salah satunya PD Perjuangan yang sudah menyatakan nama pendamping untuk Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke 5 nama dari sebelumnya 10 nama. Sedangkan pendamping untuk Anies Baswedan disinyalir akan mengincar bacawa pres perempuan juga. Kemudian Erick Thohir tampaknya makin akrab belakangan dalam berbagai peristiwa dengan baca pres Prabowo Subianto. Lalu benarkah nama-nama ini sudah menjadi tanda-tanda akan segera diumumkan bacawa pres dari 3 bakal calon presiden? Kriteria seperti apa sebenarnya yang diharapkan untuk mendorong elektabilitas dari bakal calon presiden terutama dan memenangkan Pilpres? Kami hadirkan perbincangannya. Kali ini bersama para narasumber hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi ada Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Pereira, Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa, serta pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, Kang Saan, Bang Andreas. Siap, selamat pagi Bung Bayu. Selamat pagi, salam sehat. Ya, saya ke Bang Andreas dulu. Ini benar, Mbak Puan udah bilang 5 atau tipu-tipu kita dulu, tipu-tipu Kang Saan dan lain-lain supaya agak-agak lepas begitu. Bang Andreas? Ya kalau Mbak Puan bicara masa tipu-tipu itu pasti hal yang benar dong. Ya, jadi benar nih tinggal 5 ya. Ya jadi ya kalau kita lihat kan memang kalau dari opsi-opsi ya calon wakil presiden dari 10 dari 5 karena toh akhirnya yang diputuskan itu 1. Jadi pengurangan itu adalah bagian dari proses itu gitu Mas Bayu. Ya. Oke. Ya kita lihatlah nanti kan dari 5 itu bisa jadi ketiga, kemudian nanti pada akhirnya toh 1 yang akan diputuskan. Ya.
Oke, kalau gitu saya mau minta tanggapan Kang Saan. Kang Saan, Mbak Puan tuh masih nyebut 5 ya, termasuk Mas AHY disebut juga. Kang Saan, ntar direbut loh kalau nggak segera diumumkan. Tanggapan Kang Saan? Yang pertama tadi ya soal cawapresnya Mas Anies. Iya. Kalau Nasdem kan dari awal kan sudah nyerahkan ke Mas Anies. Walaupun ada nama bukan hanya nama cawapres ya di internal koalisi Perubahan untuk Persatuan, misalnya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tapi memang yang disebut oleh Bang Andreas tadi, ada nama Ketua Umum Demokrat, Mas AHY, dari 5 nama tersebut. Padahal secara partai maupun secara personal itu juga ada dalam barisan koalisi perubahan, dan menurut saya sih nggak ada masalah. Toh itu tidak akan mengurangi misalnya komitmen Pak AHY dengan Partai Demokratnya untuk tetap solid di koalisi perubahan. Karena selain nama Mas AHY juga ada nama Caimin kan, yang orang juga sudah tahu juga itu ada di dalam koalisinya Pak Prabowo dengan Gerindra. Pak Prabowo kan dan Gerindra. Dan menurut saya sih itu biasa aja. Ya mungkin hanya sebagai pernak-pernik dari demokrasi lah, hiasan aja mungkin. Tapi kami masih tetap yakin lah kan gitu loh. Mas AHY walaupun udah masuk 5 nama itu tetap solid, tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan koalisi perubahan ini dengan calon presidennya Mas Anies. Iya. Sampai nanti. Iya. Oke. Keyakinan itu selalu muncul nih memang Kang Saan dari siapapun, sahabat-sahabat Sapa Indonesia Pagi yang hadir dari Nasdem yakin masih solid. Demokrat juga bilang begitu. Oke, Bang Rey, kalau melihat seperti ini, terutama nih ya, ini kan ada 5 nama yang disebut Mbak Puan sudah mengerucut. Ada Sandiaga Uno, kita wajar lah. Itu P3 memang sejak awal udah bergabung dengan PD Perjuangan. Ada Erick Thohir juga oke lah. Ini masih ada di koalisinya Pak Jokowi lah. Ini kan anak buahnya Pak Jokowi di kabinet. Andika Perkasa juga. Nah kalau AHY sama Muhaimin Iskandar yang sebetulnya berada di koalisi yang berbeda, mengapa menurut Anda ini strategi apa dari PD Perjuangan nih? Bang Hugo senyum-senyum aja soalnya nih. Bang Rey, Anda melihat apa ini dari 5 nama yang mengerucut? Atau 5 nama ini nanti sebetulnya masih bisa berkembang ke hal yang lain atau nama-nama lain? Bang Rey? Ya, saya kira ada nama-nama yang secara serius akan dicalonkan, ada nama-nama yang sekedar dicalonkan dalam rangka membuat peta makin seru gitu ya. Oke. Menurut Bang Rey yang mana yang serius? Saya kira 2 diantaranya sekedar membuat peta makin seru aja. Yaitu AHY maupun Caimin ya. AHY dan Caimin saya kira dikecualikan dari 5 nama itu. Jadi sebenarnya tinggal 3 nama mungkin yang serius akan dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan dan koalisinya untuk didampingkan dengan Ganjar Pranowo gitu ya. Kenapa AHY dikeluarkan gitu ya? Karena AHY bisa jadi wakil presidennya Ganjar itu kan istilahnya itu di Anies aja nggak dilirik, masa di Ganjar juga dilirik kan? Kira-kira gitu ya. Caimin juga begitu, di Prabowo aja nggak dilirik, masa di Ganjar juga dilirik gitu. Artinya kan 2 nama ini nggak dilirik di koalisinya masing-masing, kok malah dilirik oleh Ganjar Pranowo gitu. Nah, kenapa nggak dilirik? Ya karena mungkin ngerasa nggak tepat untuk mengangkat elektabilitas dari calon presidennya masing-masing. Kalau dengan Prabowo misalnya Pak Caimin nggak ngangkat suara, ya mungkin juga dengan sendirinya dengan Ganjar juga nggak ngangkat suara gitu. Begitu juga dengan AHY gitu. Nah, yang ketiga alasan saya itu karena 2 nama ini jauh lebih potensial untuk duduk sebagai calon wakil presiden di koalisinya masing-masing. Misalnya AHY itu, saya kira udah di angka 80% akan jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Apalagi kemarin Anies Baswedan sudah mengeluarkan kriteria baru, yaitu tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum. Itu ya. Yang notabene itu merujuk kepada AHY yang sejauh ini memang kelihatan nggak memiliki persoalan hukum. Gitu ya. Jadi ini tinggal soal mengumumkan saja menurut saya AHY akan jadi calon wakil presiden. Nah, kalau potensi dia
lebih kuat di Anies Baswedan, untuk apa nyebrang ke ke Ganjar yang harus berjuang lagi dengan setidaknya 3 nama yang cukup potensial juga dicalonkan di sana, gitu ya. Dan begitu juga dengan Caimin. Caimin saya kira ada 70% ya berada di sebagai wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Nah, 2 kandidat ini meskipun disebutkan oleh Mbak Puan belum tentu juga mau ya, kalau mereka nggak mendapat persentase yang lebih tinggi seperti mereka mendapatkannya di koalisi mereka masing-masing sekarang gitu. Nah, oleh karena itu bisa dipahami kalau Bung Saan ya tenang-tenang baik gitu kira-kira ya. Persoalan Bung Saan itu bukan AHY bukan AHY jadi calon wakil presiden di Ganjar, enggak. Saya Kapan kira ya? Pertanyaan udah kapan sekarang ya? Gitu, ya. Jadi persoalan koalisi perubahan itu adalah apakah Nasdem mau terima AHY sebagai calon wakil presiden, itu persoalannya gitu. Oh, oke. Langsung lah Bang Saan dikomentari. Ya, kalau Nasdem tidak pernah mempersoalkan ya siapa nanti yang akan jadikan calon wakil presiden oleh Mas Anies ya. Karena memang Nasdem sudah menyerahkan sepenuhnya ke Mas Anies terkait dengan soal calon presiden. Misalnya apakah dari internal koalisi seperti ada nama Mas AHY, juga dari PKS ada nama Pak Ahmad Heriawan, ataukah dari luar koalisi, banyak nama yang memang beredar. Kalau Ibu Susi kemarin nih 1-2 hari ini menyeruak namanya, itu masuk atau ini sekedar pertemuan, Kang Saan? Yang pertama memang kalau soal dengan Ibu Susi, itu sama dengan tokoh-tokoh yang lain lah. Mas Anies ketemu banyak tokoh juga, misalnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa. Nah, cuman menarik dengan Ibu Susi ini kan, pertama ini tokoh yang kita tahu ya, Bu Susi juga pernah satu era di kabinet ya dengan Anies kan. Yang kedua, Ibu Susi ini kan juga tokoh perempuan agak fenomenal ya kan gitu. Jadi selalu menyita perhatian publik dan juga dari kalangan yang lain. Nah, ketika dengan temu Mas Anies ya muncul interpretasi, muncul persepsi bahwa ini cocok nih misalnya untuk mendampingi Mas Anies, perempuan seorang yang fenomenalis kan gitu, yang dia juga satu era punya pengalaman juga di kabinet. Nah, orang menafsirkan itu. Tapi sekali lagi itu kembali ke Mas Anies, siapa nanti yang akan ditentukan, dan karena partai sudah memberikan kewenangannya untuk mencari cawapres itu ke Mas Anies ya kita tunggu aja. Jadi tinggal seperti Nasdem juga menunggu aja kapan Mas Anies akan mengumumkannya, menyampaikan ke partai calon wakil presiden pilihannya. Jadi kita nunggu. Oke. Berarti nggak ada masalah dengan Nasdem siapapun, apalagi juga nama AHY ya, memang udah ada di koalisi. Berarti kayaknya benar nih, Bang Rey, 90% nih kayaknya Anies AHY. Tapi ntar di tangannya ya Bang. Saya mau ke Bang Andreas di babak pertama ini. Jadi kata Bang Rey, Bang Andreas, ya kalau AHY udah miliknya koalisi perubahan, Caimin udah miliknya Pak Prabowo, ya Pak itu partner untuk berdiskusi lah siapapun yang muncul nama sebagai bakal calon wakil presiden. Tinggal 3 dong, Sandi Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa. Ya Bang Andreas, boleh kita melihat 3 nama itu lebih serius berarti dari PD Perjuangan? Ya, saya ingin mengomentari dulu apa yang disampaikan oleh Bang Saan tadi gitu. Kenapa? Karena ya baik Pak AHY, ya Mas AHY ini kan sudah lama gitu, artinya digadang-gadang gitu untuk menjadi bacawa presnya atau cawapresnya Mas Anies gitu, dan itu kan sudah begitu pun dengan Caimin gitu. Ya dan pola kerjasama yang dibangun. Halo Bang Andreas, agak terputus suaranya. Pun adalah koalisi peluang itu masih sangat terbuka gitu. Peluang masih sangat terbuka dalam arti ya. Nah, kita ini kan membangun kerjasama, membangun komunikasi yang mengarahkan
kerjasama dalam apa? Nanti dulu. Tadi agak terputus. Jadi Bang Andreas, PD Perjuangan masih sangat melihat AHY untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo nih. Ya bukan tidak mungkin gitu, dalam arti bahwa dari pola hubungan komunikasi yang terbangun selama ini kan peluang-peluang itu masih sangat terbuka gitu, dalam arti apa yang komunikasi yang dilakukan oleh Mbak Puan dengan Mas AHY, kemarin dengan Caimin, yang sebenarnya dari pola-pola hubungan ini memberikan ruang-ruang pembicaraan yang ya mengarah pada kerjasama, dan ada kemungkinan kerjasama ke depan gitu. Ya kan kalau PDI Perjuangan kan kita membangun pola itu dengan kita bicara komunikasi untuk melihat ruang-ruang kerjasama yang bisa dilakukan gitu. Ya beda kalau misalnya teman-teman langsung mengunci diri dengan koalisi, tapi dari mengunci diri dengan koalisi itu belum menghasilkan keputusan yang mengarah pada koalisi itu sendiri gitu. Jadi ya ini masih cukup terbuka gitu, kalau tidak mau saya katakan sangat terbuka gitu. Dan waktunya pun masih cukup panjang gitu, artinya masih ada waktu sampai September Oktober nanti gitu. Jadi ya kalau Bung Rai senyum-senyum masih ada waktu buat Bung Rai untuk analisa juga. Oke, kalau yang bicara siapa gitu Bang Rey, Kang Saan, ya oke lah ya. Saya mungkin kalau dengan AHY itu, kansnya juga cuma 20% kalau di Ganjar itu. Oh gitu. Pertama, menurut saya begini Bung Bayu ya, penentu wakil presiden itu tidak hanya datang dari PDI Perjuangan ya. Dia pertama harus mempertimbangkan rekan koalisinya, masukan dari rekan koalisinya. Dalam hal ini ada 3 partai politik kan setidaknya ya. Ada P3, ada Perindo, dan ada PSI yang sudah menyatakan juga dukungan kepada Ganjar Pranowo. Itu nggak bisa diabaikan oleh PDI Perjuangan, masukan dari mereka gitu ya. Nah yang kedua juga ada faktor Pak Jokowi. Pak Jokowi memberi masukan siapa kira-kira gitu. Nah kalau berdasarkan 2 pertimbangan ini, itu yang saya sebut justru AHY kansnya makin jauh gitu loh. Karena rasa-rasanya 3 partai ini nggak akan mendorong AHY sebagai calon wakil presiden, apalagi Pak Jokowi gitu ya. Makanya kan kalaupun ada apa namanya itu ya, kalaupun mau misalnya di luar 3 nama yang kita sebutkan itu tadi, paling jauh saya kira yang Caimin karsnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan AHY gitu ya. Sebab kenapa gitu ya? Karena Caimin boleh jadi dicalonkan oleh 3 partai politik. Baik itu P3 misalnya, katakanlah begitu ya, Perindo maupun PSI nggak ada masalah dengan mereka karena teman koalisi gitu ya. Pak Jokowi juga mungkin nggak ada masalah dengan Pak Caimin karena juga teman koalisi gitu. Lebih dari itu, Caimin memiliki basis di kalangan NU ya, Jawa Timur gitu. Sehingga dengan banyak faktor justru Caimin kasnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan AHY untuk jadi pendamping Pak Ganjar dibandingkan dengan AHY. Maka kalau kita buat persentase ya AHY itu 20%, Caimin itu bisa 30-35% untuk didorong menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo gitu. Tapi semua 2 nama itu tetap di bawah 50% gitu ya. Yang di atas, yang 50% ke atas itu yang 3 atau nama baru, boleh jadi nanti akan masuk nama baru di luar yang sekarang gitu. Oke, baik. Ya, walaupun tetap Bang Rey, terima kasih analisanya. Kalau yang bicara pagi ini bukan Bang Andreas, saya nggak senyum gitu ya. Atau Bang Kang Saan juga mungkin harus perhatian nih. Yang ngomong Andreas Hugo Pereira gitu, masih ada lah pintunya gitu. Kita sambung setelah jeda. Kita sambung setelah jeda ya. Saya harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Ya, saudara, kita kembali mengikuti Sapa Indonesia Pagi dan kami sedang berbincang dengan para narasumber kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih bercerita atau berhubung Mbak Puan dari PDI Perjuangan mengatakan dari 10 kandidat bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke 5 nama, Sandi Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, AHY, Muhaimin Iskandar. Para narasumber, Andreas Hugo Pereira dari PDI Perjuangan, Saan Mustafa dari Nasdem, dan Bang Rey Rangkuti, analis politik. Kang Saan, udah deh, segera aja diumumin daripada ntar bukaan pintu sedikit dari PDI Perjuangan loncat. Kang Saan?
tanggapan berkaitan bahwa Bang Andre nih, soalnya ngomong orang DPP nih masih terbuka kemungkinan-kemungkinan itu, walaupun kecil kata Bang Rey. Kang Saan. Ya, kalau soal komunikasi itu kan hal yang biasa ya. Jadi tetap yakin jadi ini ya, tetap yakin AHY di koalisi perubahan. Iya, David, termasuk kita mendorong agar seluruh pimpinan partai itu menjelang pemilu itu untuk berkomunikasi, untuk menciptakan suasana kesejukan, kedamaian kan gitu loh. Dalam kontestasi politik ini. Jadi kita ingin pemilu ke depan itu bisa terus-menerus jauh lebih baik dari pemilu ke pemilu. Jadi dampak-dampak negatifnya itu terus-menerus berkurang ya. Yeah. Jadi ketika Mas AHY pertama kali dengan Mbak Puan itu kita justru mengapresiasi. Ya. Okay. Itu kan support. Yeah. Tapi kita tetap berkeyakinan bahwa Nasdem, Demokrat, dan PKS dengan Ketua Umum dan seluruh jajarannya itu berkomitmen agar koalisi ini tetap solid, koalisi ini tetap utuh sampai mendaftarkan calon presidennya dan sampai nanti di kontestasi 14 Februari 2024 yang akan datang. Oke, ya. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, di waktu yang tersisa sedikit ini, saya lanjutkan saja analisa Anda. Dari 5 nama, kita singkirkan dulu, menurut Anda, Mas AHY sama Caimin. Tinggal Sandi Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa. Kalau dari 3 nama ini, menurut Anda, mumpung ada Bang Andreas nanti ditanggapi. Sandi Uno, karena P3. Iya, ada plus minusnya dari 3 nama ini gitu ya. Saya kira juga belum menutup kemungkinan ada nama baru yang bisa masuk ke dalam ruang ini ya. Di luar dari 10 nama yang beredar di PDI Perjuangan. Kenapa? Di luar 10 nama yang selama ini beredar di PDI Perjuangan bisa saja muncul nama baru. Bisa, sangat mungkin bisa jadi. Sebab kelima nama ini menurut saya lebih karena faktor alami ya. Bukan karena pilihan sebenarnya gitu. Faktor alami itu misalnya kita sebut saja Ridwan Kamil. Kan Ridwan Kamil yang memang sejak dari awal mengatakan tidak berminat jadi calon wakil presiden. Baik di koalisi manapun gitu. Nah, itu artinya dikeluarkan kan gitu ya. Pak Mahfud misalnya ya. Pak Mahfud memang dari awal juga saya mengatakan Pak Mahfud ini tokoh viral gitu loh ya. Artinya popularitas beliau itu tergantung pada popularitas gitu. Jadi begitu popularitasnya seminggu 2 minggu naik, elektabilitasnya naik. Tapi begitu nggak ada dilakukan apa-apa, dia dengan sendirinya turun. Nah, jadi cepat sekali zigzagnya gitu. Nah, oleh karena itu secara alami dia harus keluar, nggak bisa dipegang karena nggak kelihatan keajekan di dalam elektabilitas beliau gitu ya. Jadi, nah tinggal sekarang misalnya masih ada nama Ibu Khofifah lah ya kan, atau Yasmin yang boleh jadi itu kemudian juga akan dilirik gitu. Jadi sekalipun ada 5 nama yang sudah dinyatakan, dikerucutkan, 2 diantaranya menurut saya kita kecualikan, ada 3 nama, tapi tidak menutup kemungkinan ada nama baru yang muncul, yang dimasukkan ke dalam 5 nama yang dikerucutkan ini gitu. Ya. Bahkan kalau sebetulnya dari 3 nama ini bisa lagi dikerucutkan kepada 2 nama. Mungkin yang paling kuat itu posisinya adalah Erick Thohir dengan Sandiaga Uno. Di antara mereka sebetulnya yang mungkin menjadi pilihannya yang paling kuat. Kalau Pak Andika sih menurut saya nggak terlalu kuat ya. Karena mungkin dimasukkan itu kan buru-buru tiba-tiba dengan elektabilitas masih di bawah 2%. Amat sangat riskan kalau mencalonkan seseorang dengan elektabilitas di bawah 2% itu untuk gabung kepada Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya sekarang sangat diharapkan didukung oleh calon wakil presidennya. Sebab kalau ia sendiri sekarang kan head to head dengan Pak Prabowo sudah sama nih. Bedanya cuma di margin error gitu. Oleh karena itu pemilihan wakil presiden itu sangat tepat dan saya kira Pak Andika kalau dimasukkan kepada Pak Ganjar sama sekali tidak menolong elektabilitas Pak Ganjar gitu. Nah Bang Rey, apa yang akan menjadi menurut Anda pertimbangan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ini dipasangkan dengan siapa untuk mendongkrak elektabilitas? Faktor apa yang akan sangat penting nantinya? Saya kan tadi menyebutkan ada 3 varian ya.
Varian pertama tentu ada pilihan sendiri dari internal PDI Perjuangan ya. Yang kedua ada varian koalisi, teman-teman koalisi siapa yang mereka dukung gitu ya. Dan yang ketiga ada faktor Pak Jokowi gitu ya. Nah di luar tiga tokoh ini, tiga sektor ini tentu ada elektabilitas. Elektabilitas menurut saya di ketiganya menjadi acuan yang paling utama untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah tinggal kita lihat di antara, kalau kita sisir itu tadi dari 5 nama, ada 2 nama. Kalau kita tidak memasukkan nama yang lain lah ya, di luar 2 nama ini, tinggal sekarang antara Sandiaga dengan Erick Thohir yang boleh jadi berlaga menurut saya sampai bulan Oktober nanti. Karena saya kira PDI atau koalisi PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang paling memungkinkan mengumumkan nama calon wakil presidennya itu di ujung dibandingkan dengan ya koalisi perubahan ataupun koalisi apa namanya itu ya koalisi Pak Prabowo gitu ya. Di koalisi perubahan desakan untuk segera Anies Baswedan mengumumkan itu sudah disampaikan oleh Nasdem, sudah disampaikan oleh apa namanya itu ya Demokrat sendiri gitu ya. Pun juga di koalisinya Pak Prabowo berulang kali PKB mengatakan untuk segera diumumkan siapa pasangan calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jadi kalau koalisinya PDI Perjuangan menurut saya adalah koalisi yang paling mungkin mengumumkan calon wakil presiden mereka di ujung. Oleh karena itu masih ada kans pada 2 nama yang kita sebutkan itu mungkin ditambah dengan nama yang lain kalau itu disorongkan untuk diumumkan di ujung dari pendaftaran nanti ke KPU itu. Oke, Bang Andreas, jadi mengerucut kalau dari nama-nama Sandi Uno, saya melihat ini sebagai teman koalisi, Erick Thohir karena ada Jokowi efek. Itu yang paling kuat kata Bang Rey dan akan diumumkan di ujung, ada kemungkinan nama lain. Anda setuju dengan analisa Bang Rey, Bang Andreas? Ya, yang bisa pasti jadi dari anggota penjelasan DPP PD Perjuangan, Bang Rey ini. Halo. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Rey itu kan sebenarnya menjelaskan bahwa ya politik itu tidak linear seperti matematik gitu ya. Jadi kemungkinan itu masih sangat terbuka gitu. Misalnya kalau kita lihat dari elektabilitas kan, ada faktor misalnya Pak Ridwan Kamil juga elektabilitas untuk cawapresnya cukup tinggi gitu. Betul. Meskipun namanya tidak ada di dalam putaran yang beredar sekarang ini. Tapi ya kalau ketika misalnya ada yang menyampaikan itu bisa jadi berputar lagi gitu. Jadi memang ya kemungkinan ini masih sangat terbuka gitu dalam arti bahwa ya pembicaraan komunikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak ini akan terutama para teman elit-elit politik di sini Mbak Puan di PDI Perjuangan yang menyampaikan ini akan membantu juga mendongkrak elektabilitas dari teman-teman atau dari kandidat-kandidat yang mempunyai potensi gitu. Karena juga misalnya dari teman Golkar juga menyampaikan Pak Ridwan Kamil misalnya jadi salah satu opsi yang cukup memberikan ruang atau memberikan peluang untuk membangun suatu kerjasama politik untuk menghadapi Pilpres 2024 nanti gitu. Jadi Mas Bayu, ini peluang-peluang ini atau ruang-ruang ini masih sangat terbuka, dan PDI Perjuangan memperhatikan dengan serius baik elektabilitas maupun bagaimana hubungan kerjasama yang bisa dibangun untuk membangun suatu pemerintahan yang kuat ke depan. Nah itu yang paling penting. Dan di sini kerjasama antara presiden dan calon dan wakil presiden ke depan yang terpilih itu akan sangat menentukan bagaimana arah Indonesia ke depan. Gitu. Dan itu adalah target utama PDI Perjuangan. Ya, terbayang bagaimana PDI Perjuangan kata Bang Rey santai-santai dia karena memang bisa paling lama di ujung mungkin. Tapi kalau untuk Nasdem dengan koalisi perubahan, Kang Saan, ini Bang Rey mungkin analis atau pengamat ketiga yang mengatakan ini tinggal waktu aja. Udah ini pasti Anies Baswedan AHY. Kapan diumumkan? Kang Saan, tanggapan terakhir? Ya, kita serahkan sepenuhnya ke Mas Anies. Siapa namanya dan kapan akan diumumkannya. Oh, begitu ya. Ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan di sini. Kita tunggu nanti. Dan ini bukan obrolan kita yang terakhir untuk membahas bakal calon wakil presiden. Kang Saan Mustafa, Bang Andreas Hugo Pereira, Bang Rey Rangkuti. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Salam sehat. Sampai ketemu. Ya.
Nah, Anda harus ingat bahwa pemilu, terutama pemilu presiden akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk selalu tetap mengikuti perkembangan terkini soal pemilu melalui Kompas TV, independen, terpercaya.